Halo YouTube, selamat datang di channel Ari AWP. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Apabila teman-teman suka dengan topik tentang sepatu roda, langsung saja subscribe ke channel Ari AWP ya guys. Bakalan banyak lagi video yang bakal saya posting dalam waktu ke depan. Nah, untuk di video kali ini saya akan sharing mengenai beberapa roda sepatu roda yang ada sama saya. Kita akan review satu persatu. Apakah itu bagus, apakah itu cukup, apakah itu mahal, apakah itu murah. Langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan bahas dari yang paling murah dulu. Nah, di sini saya ada Wheel Link. Nah, ini dia Wheel Link. Dia langsung satu kotak isi 4 seperti ini ya. Dan ini harganya menurut saya sangat luar biasa murah. Roda ini cuman 50.000 per 4 biji. Berarti satu bijinya itu cuman 12.500. Langsung saja kita buka. Nah, ini dia wheelnya. Wheel ini berukuran 70 mm dengan harness yang tertulis itu 85A. Nah, bagaimana roda ini? Kalau menurut saya roda ini hanya cocok buat anak-anak karena ukurannya kecil ya, 70 mm. Memang waktu itu saya beli roda ini memang sengaja saya stok buat bantu teman-teman yang ada di kota saya di Padang. Kalau ada adik-adik yang pakai sepatu roda masih dengan roda plastik. Jadi ini alternatifnya buat mengganti roda mereka yang masih plastik menjadi roda karet. Ini bahannya sudah karet ya. Nah, cuman satu kekurangan roda ini cepet banget habis kalau kita main di aspal. Saya pernah pakai ini ya. Itu baru 2-3 kali goes itu dia udah ngeletek-ngeletek permukaannya. Jadi itu cepat banget habis. Setelah itu saya kasih pinjam ke teman. Terus sudah sekitar 2-3 bulan mungkin dia udah ada pakai sekitar sampai 10 kali goes lah. Itu permukaan peleknya udah kelihatan. Jadi karetnya ini udah ngeletek semua sampai kelihatan permukaan peleknya warna hitam ini. Jadi memang untuk main di aspal ini kurang cocok ya. Tapi buat adik-adik yang masih belajar, yang masih pakai roda plastik, pengen ganti ke roda karet, boleh membeli roda ini. Tapi mainnya hanya di keramik atau di semen halus. Jangan bawa ke aspal. Bisa sih, cuman bakal cepet habis. Tapi kalau bagi teman-teman gak masalah cepet habis tinggal beli lagi ya itu boleh-boleh saja sih. Nah, ini dia ya paling murah itu harganya hanya 50.000 per 4 biji. Langsung satu kotak isi 4. Jadi kalau teman-teman pengen ganti ke 8 rodanya tinggal beli 2 kotak itu harga 100.000. Memang kalau dibandingin dengan harga sepatunya mungkin sepatu anak-anak sekarang itu harganya paling 200-an bahkan nggak nyampe 200 ya. Jadi kalau beli roda 100.000 8 biji mungkin terasa mahal juga jadinya. Tapi buat yang sudah membeli sepatu daripada sayang kebuang sepatunya nggak kepake dan masih roda plastik, nggak apa-apa sih beli roda ini. Lalu yang kedua itu ada, nah ini masih dari Lynx ya. Kalau ini harganya sedikit lebih mahal dari yang tadi, ini harganya kalau nggak salah 120.000 per 4 biji. Itu ukurannya ada 2 tipe, ada yang 72 sama 76. Kebetulan yang ada di sini 72 mm dengan harness 82A. Oh ya, yang tadi ini harness 85A itu nggak sesuai ya, karena saya punya yang merek rollerblade itu yang 80A justru yang paling lunak itu harness itu malah lebih awet. Jadi sini harnessnya nggak standar ya. Jadi 85A nya jangan dijadikan patokan. Kalau yang ini 82A sedikit lebih lunak dari yang tadi tulisannya. Tapi kalau dibandingkan dengan rollerblade tadi juga ini masih lebih cepat habis kalau yang ini. Kalau ini lebih kurang hampir sama dengan roda bawaannya sepatu Lynx yang ada di pasaran seperti Lynx 88FX, lalu Lynx Gladiator. Itu lebih kurang rodanya itu sama dengan yang ini kualitasnya. Kalau main di aspal masih agak cepat habis, walaupun tidak secepat yang tadi ya. Tapi ini masih agak cepat habis juga kalau yang ini. Kalau menurut saya ini cocoknya alternatif buat teman-teman yang pengen ganti roda kalau rodanya sudah habis ya. Karena harganya juga cukup murah, itu 120.000 kalau salah per 4 biji. Jadi sekitar 30.000 satu. Lanjut. Lalu kita coba masih Link ya, kita bahas Link dulu. Nah, yang Link ini lebih mahal daripada yang tadi lagi ya. Ini sekitar 40.000 per biji. Jadi sekitar 160.000 per 4 buahnya. Kalau di sini spesifikasinya 80 mm dengan 85A. Nah, lebih kurang sama ya sama yang kecil tadi ya, sama-sama 85A. Tapi kalau kita bandingkan ini permukaannya berbeda dengan yang ini tadi ya. Kalau ini memang sedikit lebih bagus kualitasnya. Dan ini memang sedikit lebih tahan daripada yang warna merah tadi. Nah, ini cocok buat bagi teman-teman yang main di aspal, yang pengen ganti roda tapi pengen main di aspal juga. Nah, ini cocok buat dijadikan pilihan.
Nah, selanjutnya ini dari bawaan sepatu roda WQ tipe BOXT. WQ itu sama ya, tipe banana 76, 72, 72, 76, 76, 72. Kebetulan waktu itu yang punya roda ini sepatunya ukuran 38, makanya rodanya 72 sama 76. Kalau misalkan sepatunya di atas 40 itu biasanya rodanya 76, 80, 80, 76 ya. WQ ini di sini hardnessnya 85A. Untuk kualitas menurut saya ini sedikit lebih bagus di atas Link ya. Udah langsung kelihatan bekas kepakainya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini di aspal waktu itu, makanya cepat tergerus. Lalu lanjut di sini ada masih dari WQ. Nah, kalau ini beli terpisah ya, beli rodanya doang. Waktu itu saya banyak nyetok ini ukuran 80 karena waktu itu pas lagi booming-boomingnya sepatu roda di kota saya, banyak teman-teman itu rodanya rata-rata banana. Jadi mereka nggak mau banana, akhirnya minta tolong belikan yang ukuran 80 mm. Jadi waktu itu saya banyak stok yang ini. Nah, sekarang ini tinggal 2 biji ini. Kalau ini kualitasnya lebih kurang sama dengan bawaan dari WQ ya. Kalau teman-teman pernah beli WQ yang tipe ini, itu rodanya sama yang ini, bentuknya pun sama. Untuk kualitas cukup bagus, untuk main di aspal cukup tahan walaupun tidak setahan merek-merek yang lebih terkenal seperti Rollerblade ataupun Flying Eagle ya. Ini harganya sama, kalau nggak salah sekitar 40-an. Jadi sama dengan yang, nah ini tadi, harganya sama dengan yang ini. Walaupun di sini hardnessnya sama-sama 85A ya, cuman dari teksturnya sedikit berbeda. Yang ini permukaannya lebih mengkilat, kalau ini lebih doff permukaannya, kurang mengkilat dibandingkan dengan yang ini. Tapi biasanya kalau udah kepake mengkilatnya pasti hilang sih. Lalu lanjut, nah ini Hyperdubs, ini juga waktu itu banyak saya stok ukuran 80. Kalau kualitas lebih kurang sama dengan WQ, nggak terlalu tahan juga buat di aspal. Dan di sini hardnessnya dia tulis 83A. Tapi pengalaman saya nggak jauh beda sih sama WQ yang 85A. Ini hampir sama. Harganya pun kalau nggak salah sama ya, 40-an juga yang ini. Hyperdubs 80 mm 83A. Lalu lanjut. Nah, ini titipan teman, dititip beli. Waktu itu saya sama seller ditawarin yang ini. Ini kalau kita lihat peleknya kecil banget ya. Kalau dibandingkan sama yang WQ tadi, masih lebih besar yang WQ. Jadi bobotnya lebih berat karena lebih banyak karetnya dibandingkan yang ini. Jadi buat goes sebenarnya kalau roda berat ini, kalau buat goes jauh dia lebih ngeluncur ya. Cuman kalau buat menggoes awalnya pasti berat karena rodanya ini berat, bobotnya berat. Untuk permukaan dia mirip-mirip dengan yang Link ini ya. Kalau kita bandingkan, nah teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Kalau yang Link ini doff, yang ini mengkilat. Kalau ini diantaranya, dibilang mengkilat kurang mengkilat, dibilang doff juga enggak. Kalau ini ringan banget ya, kerasa ringannya. Kalau ini kerasa beratnya. Ini harganya sekitar 45 per biji. Lalu lanjut, nah ini Flying Eagle Sliders. Ini khusus buat yang bermain slide ya, sliding. Dia hardnessnya 90A, cukup keras, paling keras ya, setahu saya paling keras yang 90 itu. Yang paling lunak itu 80, paling keras 90. Nah, ini 90. Untuk ketahanannya ini cukup tahan ya. Ini udah dipakai di aspal beberapa kali, permukaannya masih halus. Walaupun ini sudah terkikis, sudah agak habis, tapi ini permukaannya masih halus. Habisnya itu merata. Kalau kita bandingkan, nanti kita bahas yang ini ya. Tapi ini buat perbandingan aja. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, habisnya roda putih itu sama yang habisnya roda pink ini berbeda ya. Kalau ini terlihat seperti ngeletek-ngeletek, banyak retakan-retakan. Sementara kalau yang ini habisnya halus. Kalau kita bandingkan sama dengan yang ini Rollerblade, nanti kita bahas juga. Nah, ini permukaannya habisnya sama ya. Kalau ini 80A, ini 72. Kalau dilihat ukurannya hampir sama, karena ini yang Rollerblade itu sering banget saya pakai, jadi udah habis. Tapi ini buat perbandingan aja, habisnya itu serupa ya. Jadi ini cukup bagus sliders ini, dan harganya cukup murah. Ini cuman, kalau nggak salah cuma 55.000 per biji. Walaupun lebih mahal daripada yang tadi itu, tapi kalau dibandingkan dengan kualitasnya ini jauh di atasnya. Harganya nggak beda banyak, cuma 10 ribuan. Tapi dengan beda yang sedikit itu kita dapat kualitasnya jauh lebih bagus. Flying Eagle Sliders. Lanjut, nah ini Rollerblade. Ini bawaan dari sepatu roda Rollerblade Fusion X3. Dia spesifikasinya 4x80 mm sepatu street, dan ini hardnessnya bisa dibilang paling lunak, 80A, 80 mm 80A. Dia buat nge-street, jadi dia cengkramannya cukup bagus. Tapi
dia juga cukup tahan ini. Ini udah lama banget ini pakai di aspal. Saya main di aspal terus, di jalanan terus. Dan habisnya itu rata, dia nggak pernah retak, nggak pernah ngeletek, habisnya rata. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, masih bagus, masih cukup enak buat dipakai. Dan ukurannya udah mengecil ini, udah nggak murni 80 mm lagi. Kalau kita bandingkan yang ini, nah ini 80 mm masih baru, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Rollerbed 80 mm 80A. Tipenya nggak ada ya. Biasanya kalau rollerbed itu identik dengan tipe Hydrogen ataupun Supreme. Tapi kalau yang ini nggak ada tipenya. Ini bawaan dari sepatu. Lalu lanjut. Nah ini rollerbed 84 mm 84A. Ukurannya cukup unik. Saya membeli sepatu ini buat menggantikan roda yang ini ya. Karena waktu itu saya pengen roda yang lebih gede, tapi masih muat di sepatu roda Fusion X3 saya. Jadi setelah saya konsultasikan dengan penjualnya, saya minta tolong teskan yang 84 mm ini ternyata masuk. Jadi akhirnya saya beli yang ini 84 mm. Dan ini teman-teman juga bisa lihat habisnya. Nah ini habisnya sama ya, sama rollerbed yang lainnya. Cukup halus, cukup rata. Ini juga cukup sering saya pakai dan ini masih saya pakai sampai sekarang yang ini 84 mm. Ini ada lagi rollerbed. Nah di sini hardnessnya tertulis 82A, lebih lunak dari yang ini, tapi lebih keras dari yang ini. Yang ini nih hanya baru sekali saya pakai ya waktu itu buat balapan di track standar sepatu roda. Jadi dia dari semen halus. Balapan di sana teman-teman bisa lihat, bisa dibilang belum ada lecet ya, cuman mungkin sudah sedikit pudar. Kita lihat sisi di sini ini masih sedikit mengkilat. Sementara kalau ini sisi ini agak pudar karena waktu itu ini roda kanan, berarti roda di sepatu kanan, jadi lebih habis yang sisi dalam, sementara sisi luarnya masih bersih seperti baru. Nah tapi kalau bisa dibilang ini belum ada lecet, hanya pudar saja permukaannya. Lalu lanjut. Nah ini roda 110 mm 85A, mereknya Suanwu. Harganya waktu itu 80.000 per biji. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu rekomendasikan merek ini ya, karena teman-teman bisa lihat. Nah itu permukaannya banyak retakan-retakan dan ngeletek-ngeletek. Padahal ini nggak banyak saya pakai. Paling belum sampai 10 kali goes, tapi sudah banyak retakan-retakan ini. Jadi kalau dibilang ini kurang awet ya. Padahal ini 85A, lebih keras kalau dibandingkan dengan yang 84A yang tadi. Nah teman-teman bisa lihat perbedaan permukaannya. Kalau ini kurang jelas, kita bandingkan dengan yang sama-sama warna putih. Nah ini. Nah, kalau roda ini paling saya bisa rekomendasikan buat pemula yang baru pengen mencoba sepatu roda 3 wheel yang custom. Jadi dia mungkin punya sepatu, sudah punya sepatu, pengen modifikasi menjadi sepatu 3 wheel, beli frame yang nggak terlalu mahal, beli roda yang nggak terlalu mahal. Ini salah satu yang paling murah, 80.000 per biji. Sebenarnya mungkin kalau ini buat main di semen, lapangan semen atau keramik nggak apa-apa sih. Cuman kalau bermain di aspal hasilnya seperti ini, bakal cepet aus rodanya. Tapi kalau buat main di keramik atau di semen halus mungkin nggak apa-apa. Nah lanjut, ini roda rollerblade Hydrogen 100 mm. Ini bawaan dari sepatu roda rollerblade tipe Tempest 100 4x100 mm. Bearing bawaannya langsung ini SG9. Nah ini bawaan rollerblade, putarnya halus banget ya. Ini nggak ada bunyi sama sekali. Ini saya deketin ke mic, nggak ada bunyi sama sekali ya, halus banget bunyinya. Dan ini juga habisnya lebih kurang sama ya dengan rollerblade yang tadi, habisnya merata. Ini juga cukup sering saya pakai, udah pernah dibawa goes sejauh 35 km. Jadi teman-teman bisa lihat ya perbedaannya, yang merek bagus dengan yang merek biasa-biasa aja itu di ketahanannya dan juga di kualitas rodanya sendiri, simetrisnya bagaimana, keseimbangannya bagaimana. Karena kalau yang Suanwu ini beberapa dari roda ini kadang-kadang dieratkan di frame, dia nggak mau muter. Saya pernah bahas ini di video sebelumnya, roda ini saya pernah tes, begitu dieratkan framenya dia langsung putarnya seperti tertahan. Nah seperti itu. Nah seperti tahan seperti itu, padahal menggunakan bearing yang sama. Kalau bila dibandingkan dengan yang rollerblade ini, nah putarnya halus banget. Ini beda ya, yang bagus dengan yang biasa itu. Ini 100 mm dengan hardness 85A. Lalu lanjut lagi. Nah ini rollerblade
Hydrogen Pro. Kalau ini standar balap ya, buat speed ukuran 110 mm dengan harness firm. Jadi dia beda ya, harnessnya tidak menggunakan angka lagi, tapi dia pakai istilah firm dan X firm. Firm itu artinya keras. Kalau X firm berarti ekstra keras. Di ini standar buat balapan, di atas track standar balapan juga. Di sini ukurannya 110 mm. Harganya waktu itu saya beli 2,6 juta, belum termasuk bearing. Jadi cuman roda doang, nggak pakai bearing. Rodanya 8 biji itu 2,6. Dan untuk bobot dia cukup ringan, walaupun dia besar tapi dia cukup ringan. Apabila kita bandingkan dengan ini sedikit berat. Padahal ukurannya beda ya, ini 100, ini 110. Tapi walaupun dia lebih besar tapi bobotnya nggak jauh beda kedua ini. Lalu lanjut yang kecil-kecil. Nah ini roda buat sepatu roda agresif. Ini mereknya Ground Control 59 mm 90A. Kecil banget ya. Ini buat sepatu roda agresif, dia keras. Memang kekurangannya dia bakal cepet habis ya, karena dia kecil. Bukan berarti rodanya nggak bagus, tapi karena dia kecil banget, jadi habisnya cepet banget. Ini nggak cocok kalau buat gue jauh, bisa cepet banget habisnya. Ini cocoknya memang buat main di skate park aja, yang nggak banyak goes, yang nggak ada pakai pelek ya. Peleknya memang betul-betul buat dudukan bearing aja. Lalu sama yang ini juga roda buat agresif. Ini kalau nggak salah harganya waktu itu sekitar 300-an 4 biji, jadi sekitar 75.000 satu. Ini nitip sama teman, kebetulan dia dari Cina, jadi saya titip. Jadi ini dari Cina langsung ya. Ketahanannya dia kurang tahan kalau dibandingkan sama yang ini. Ini saya lupa harganya, tapi kalau nggak salah ini sekitar 100-an per biji, jadi sekitar 400-an ini. Kalau yang ini spesifikasinya 58 mm 88A. Nah lalu yang terakhir ada dua ini. Nah ini saya pernah bahas sebelumnya, roda LED dan roda api. Kalau yang bintik-bintik ini nih roda api nih. Kalau yang ini roda LED. Dia langsung ketika kita beli langsung dikasih spacer magnet ya. Nah yang di dalam ini langsung dikasih, jadi magnet yang berfungsi buat lampunya menyala. Kalau buat ketahanannya roda LED nggak bakal bisa stand roda-roda yang lain ya, dia cepet banget habisnya, nggak tahu kenapa. Mungkin dari bahan karet rodanya, karena dia supaya bisa lampunya kelihatan dari dalam, dia menggunakan bahan tertentu, tapi dia nggak tahan roda-roda yang lainnya, cepet banget habisnya. Walaupun habisnya nggak bakal seperti ini ya, dia habisnya cukup merata juga, mirip-mirip dengan Flying Eagle tadi sama rollerblade, tapi cepet banget habisnya. Pasti kelihatan banget tuh, langsung cepet banget miringnya, kelihatan miring gitu. Oke guys, jadi itu ya lebih kurang video kita membahas roda-roda yang ada sama saya. Semoga teman-teman terhibur. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like ya. Terima kasih.